Kembali pemirsa, kita masih berbincang terkait pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ataupun juga DBHCHT dan juga pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung. Bagi Anda yang mengetahui informasi terkait peredaran merokok ilegal terutama, jangan ragu-ragu untuk menginformasikannya kepada pihak berwenang di aparat setempat ya, baik itu misalnya Satpol PP ataupun juga Anda bisa menginformasikan melalui WhatsApp dari layanan informasi Bea Cukai Bandung di 0877 8486 1286 ataupun juga Anda bisa langsung email ke kppbcbandung@kemenq.go.id ataupun Instagram di @beacukaibandung, lalu juga X Twitter di @bcbandung dan juga Facebook KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung, ataupun bisa datang langsung ke kantor di Jalan Rumah Sakit nomor 167 Cinambo Bandung. Kita akan mengetahui juga seperti apa sebetulnya kendala terutama soal pengawasan ataupun juga soal pemberantasan dari cukai ilegal ini. Pak Yudi, di lapangan rekan-rekan pada saat melakukan pengawasan ataupun juga penindakan, apa yang menjadi juga kendala dan seperti apa juga penanganannya, Pak? Kendala utama, Pak, ya, untuk wilayah pengawasan kita kan terlalu luas. Jadi ada 5 kabupaten kota dengan total 115 kecamatan dan 888 desa. Sedangkan SDM kita ada 30-an untuk pengawasan. Nah, di situ diperlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat ya untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal. Kemudian juga kendala dari sisi SDM, kemudian juga ada kendala dari sisi sering berubahnya modus-modus yang dari dari oknum-oknum yang mengedarkan ini. Jadi malah ada yang mungkin kalau dulu mungkin dulu pernah dengar keripik Maicih ya. Nah, sekarang itu untuk beli itu juga mereka janjian gitu. Janjian di jam tertentu di tempat mana seperti itu. Jadi memang sembunyi-sembunyi sudah ada komunitasnya, mereka janjian di mana dia tidak di toko langsung gitu. Nah, itu tapi kendala itu juga kita akan menyebarkan informan-informan di situ. Kemudian ada kendala lagi yaitu masalah yang paling utama itu sebenarnya peran masyarakat ya. Jadi kita tidak henti-hentinya untuk sosialisasi kepada masyarakat. Sebenarnya rokok ilegal ini bisa hilang sehilang-hilangnya kalau masyarakat bisa memahami, bisa paham akibat bahayanya rokok ilegal ini. Ya, istilahnya rokok yang resmi saja sudah tidak sehat. Maka tadi itu ada alokasi yang cukup besar untuk kesehatan di hasil cukai ini. Apalagi rokok yang ilegal, yang tidak terkontrol, tidak juga secara produksinya, kualitas bahan bakunya, kemudian juga dari sisi kebersihannya itu tidak terjamin di situ. Nah, terus kemarin juga sekarang mulai merambah penjualan secara tadi online, secara di internet ya. Kita juga melakukan cyber crawling di situ, kita patroli cyber juga di internet terkait dengan peredaran rokok ilegal melalui medsos-medsos itu. Dengan cukup luasnya cakupan wilayah yang tadi disampaikan oleh Bapak dan juga kekurangan SDM seperti itu. Apakah mungkin ada upaya juga misalnya pelatihan kepada masyarakat agar bagaimana sih cara mudah untuk mengidentifikasi sebuah modus peredaran rokok ilegal? Ya, yang pertama itu dalam sosialisasi kita tidak henti juga kita memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana sih cara mengidentifikasi rokok ini legal atau ilegal. Nah, itu kan kadang ada yang palsu gitu. Ya, betul. Jadi ada lima jenis rokok ilegal. Yang pertama itu yang paling gampang dan paling banyak mayoritas itu yang polos. Yang rokoknya itu tidak ada pita cukainya. Ya. Kemudian yang kedua itu pita cukainya itu palsu. Nah, karena pita cukai ini kan diproduksi di peruri. Sama bahannya persis sama dengan yang uang kertas. Di situ ada hologram. Nah, itu banyak juga yang pakai yang pita cukai palsu ya. Kemudian juga ada yang pakai pita cukai bekas. Nah, jadi ada oknum-oknum yang mengumpulkan pita cukai bekas di pengecer rokok yang legal itu. Misalkan ada rokok itu kan tidak jual bungkusan, dijualnya batangan. Eceran.
itu sama penjualnya itu dikumpulkan si pita cukainya dan dijual ke pengepul itu. Oke. Nanti dilekati ke rokok yang lain. Nah, itu yang bekas. Kemudian juga ada berikutnya ada rokok yang salah personalisasi. Misalnya rokok di pita cukai itu kan ada nama pabriknya. Misalnya pabrik A, tapi ini ditempel ke pabrik B. Ya, misalnya kalau yang besar itu misalnya pita cukai Jarum ditempel ke gudang garam, itu kan kelihatan sekali kan. Kemudian juga yang salah peruntukan, ini pita cukai buat bako mole ya, tembakau yang harus dilinting dulu, dilekatkan ke rokok. Nah itu udah salah, salah peruntukannya. Nah itu yang 5 jenis rokok-rokok ilegal itu seperti itu. Oke, baik. Tadi menarik juga ada misalnya bahwa rokok ini juga tidak dijual secara bungkusan, tapi juga yang satuan seperti itu. Apakah ada juga modus misalnya dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang ada cukainya atau seperti apa nih Pak dari yang ilegal itu? Kalau itu belum pernah ditemui ya, karena secara ini kan kalau rokok ilegal itu pasti dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang paling banyak itu memang tanpa pita cukai sama sekali. Persentasi penjualan atau tadi keuntungan sendiri berapa persen sih Pak dari sebuah rokok itu kalau gitu? Nah, ini yang menarik di sini ya. Jadi misalnya satu rokok filter itu satu batang itu kan cukainya itu Rp1.000 yang pakai mesin itu. Kali misalnya 12 batang berarti kan 12.000. Ya, belum ada pajak rokoknya 10%. Kemudian juga ada PPN hasil tembakonya. Jadi kalau misalnya harga rokok itu 20.000, itu 60%-nya itu pajak. Oke. Jadi 40% itu harga rokok plus keuntungan dari produsen, distributor, pengecer. Oke, makanya negara sangat dirugikan ya Pak, Betul. karena cukup besar 60% dari satu bungkus rokok ini merupakan pendapatan bagi negara. Apabila ilegal, ya masyarakat juga mengkonsumsinya, maka juga sama saja ini masyarakat merugikan negara dan itu kembali dana untuk masyarakat sendiri nanti akan berkurang seperti itu. Baik, benar sekali. Nah, ada mungkin pertanyaan. Terkait juga tidak hanya rokok ilegal, bagaimana terkait vape tadi? Terutama di Kota Bandung kan ini cukup banyak soal perkembangan vape ini. Apakah juga legal ini juga ditemukan juga vape yang ilegal atau seperti apa nih Pak? Ada, karena vape ini kan sudah mulai menjamur. Anak-anak muda sudah pakai vape ya. Dan cukainya juga cukup mahal, kan dihitung per mililiter. Nah, kita kemarin sudah menegah ada sekitar 7.000-an botol vape yang dia tanpa ada pita cukainya. Di Kota Bandung ini kita dapatkan ada vape yang tentunya ini kerjasama dengan Pemkab Bandung Pak ya. Ada informasi dari sana, kemudian kita tindak, kita mendapatkan sekitar 7.000-an botol vape yang tidak ada pita cukainya. Jadi memang kalau untuk yang ilegal ini bukan hanya rokok ya. Vape pun ada, termasuk minuman pun juga yang ada pita cukai itu, ada juga minuman yang tidak dilekati pita cukai. Oke, baik ya. Jadi juga ini menarik sekali. Jadi harus dicek di masyarakat ketika membeli itu betul-betul apakah ini pita cukainya itu apakah legal atau juga yang palsu. Tapi ditemukan nggak Pak, misalnya ada yang memang memprodusen pita cukai ilegal ini Pak, secara masif gitu? Kalau memprodusen pita cukai palsu ya. Kalau pita cukai palsu itu terakhir itu saya kalau tidak salah itu di tahun 2020 ada produksi yang mencetak pita cukai palsu di Jakarta itu. Tapi selama ini sih memang jarang yang ditemukan produsen ataupun yang oknum yang memproduksi pita cukai palsu. Oke, baik ya. Jadi paling banyaknya adalah pita cukai palsu yang langsung ya Pak ya di dalam produknya sendiri. Baik, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih bersama Ibu Devi dan juga Bapak Yudi. Namun kita akan kembali jeda, tetaplah bersama kami dalam program Ainis Jabar.